Nama saya Jose Sinaga dari Prodi Teknologi Metalurgi NIM 22S15008. Saya akan menjelaskan notasi sigma. Notasi sigma adalah penjumlahan beberapa urutan bilangan sebanyak n suku yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan terhingga atau penjumlahan tak hingga. Untuk menghitung penjumlahan, panjang dapat didefinisikan sebagai elips atau notasi n, sigma. Jumlah bilangan bulat n akan dilambangkan dengan sigma i sama dengan 1 menuju n dari a. Berikut contohnya. Lalu kita langsung masuk ke teorema kelinearan. Yang pertama, jika terdapat konstanta. Jadi kalau misalnya ada bentukan seperti ini, sigma i sama dengan 1 sampai n dari 6n, maka m-nya langsung 6-nya langsung kita keluarkan. Berarti seperti ini bentukannya nanti. Inilah bentukan contohnya. Sigma i sama dengan 1 sampai 4 dari 3n sama dengan 3 kali sigma dari i sama dengan 1 sampai 4 dari n. Hasilnya 30. Kalau kalian mau cara mentahnya nggak apa-apa. Yang kedua, jika terdapat dua fungsi atau lebih yang dijumlahkan seperti ini, maka kita langsung pisahkan aja bentuknya seperti ini. Sebenarnya sama, ini cuma untuk membantu kita untuk mempercepat pengerjaan kita. Jadi contohnya sigma i sama dengan 1 sampai 3 dari n kuadrat tambah 12n, kita pecah menjadi sigma i sama dengan 1 sampai 3 dari n kuadrat ditambah sigma i sama dengan 1 sampai 3 dari 12n. Maka bentukannya seperti ini. Karena input masing-masing nilainya ditambah 12 kali sigma ini mengikuti sifat yang pertama tadi. Totalnya adalah 86. Jika terdapat dua fungsi atau lebih yang dikurangkan, nah kita bisa lihat seperti ini, maka bentukannya sama kayak tadi, sama kayak dijumlahkan. Kita pisahkan, bentukannya seperti ini. Setelah dipisahkan, maka kita ubah bentuknya ke dalam bentuk lain, lalu kita input nilai, hasilnya min 20. Lalu ada rumus jumlah khusus. Yang pertama, kalau kita lihat sigma i sama dengan 1 sampai n dari k, maka sama dengan kn. Langsung kita kalikan langsung. Contoh, sigma dari i sama dengan 1 sampai 8 dari 9, maka batas atasnya langsung kita kalikan sama nilai fungsinya. Berarti 9 kali 8 sama dengan 72. Ini juga berlaku untuk angka-angka besar. Sigma i sama dengan 1 dari 76 dari 39, maka 39 kali 76, beginilah hasilnya. 2. Sigma i sama dengan 1 sampai n dari n, maka kita bisa ubah bentuknya sebagai n kali n tambah 1 per 2. Sebenarnya caranya ini didapat dari penjumlahan yang dengan nilai yang sama, tapi dia itu berlawanan arah. Jadi yang pertama n ditambah n tambah 1 tambah n tambah 2, nanti akhirnya juga tetap n. Ini sama kalau kita menghitung penjumlahan dari 1 sampai 20, lalu dari 20 sampai 1 lagi gitu. Maka inilah contoh soalnya. Sigma i sama dengan 1 sampai 6 dari n, kita inputkan dalam bentuk seperti ini. 6 kali 6 tambah 1 per 2, 6 tambah 1 7, 6 kali 7 42, 42 bagi 2 21. Lalu masuk bentuk ketiga, sigma i sama dengan 1 sampai n dari n kuadrat. Tadi kan n biasa linear, sekarang n kuadrat. Maka kita bisa ubah bentuknya seperti ini. N kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Kita bikin contoh soal sigma i sama dengan 1 sampai 4 dari n kuadrat. Maka kita inputkan nilai 4 ke dalam nn yang berbentuk seperti ini. 4 kali 4 tambah 1 kali 2 kali 4 tambah 1 per 6. 4 tambah 1 5, 2 kali 4 tambah 1 9, 4 kali 5 20, 20 kali 9 180 bagi 6 30. Menggunakan cara mentah seperti ya biasanya, silahkan. Lalu ada yang terakhir dari bentukan terakhir, sigma i sama dengan 1 sampai n dari n pangkat 3. Tadi kan n kuadrat, n linear, berarti bertahap, linear, kuadrat, pangkat 3, polinomial lah. Maka kita dapat lihat bentuknya seperti ini, n kali n tambah 1 per 2 yang dikuadratkan dua-duanya. Berarti kalau misalkan kalau nggak tahu kian nilainya, ya susah kan, agak rumit. Tapi ini dari ketahui nilainya langsung, berarti ini termasuk sebagai sigma penjumlahan tentu. Sigma i sama dengan 1 sampai 8 dari n pangkat 3. Kita masukin lah input nilainya. 8 kali 8 tambah 1 per 2, 8 tambah 1 9, 8 kali 9 72, bagi 2 36, 36 kuadrat 1296. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jikalau ada yang kecepatan atau yang tidak sempat saya jelaskan lebih lanjut, asal usulnya dari mana, mohon maafkan karena waktunya pun terbatas. Ini pun udah mau 5 menit ini. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita Sawi
sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul jumlah Riemann. Di mana definisi dari jumlah Riemann ini adalah menghitung luas di bawah pulsa atau melakukan pendekatan perhitungan untuk menghitung di bawah kurva dengan cara membagi-bagi luas di bawah kurva ini menjadi potongan-potongan kecil yang berbentuk persegi. Di mana dari luas dari setiap persegi ini akan kita hitung dan kita jumlahkan. Maka dapat kita dapat rumusnya yaitu jumlah Riemann sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n dikali f x I dan dikali delta x. Nah, untuk jumlah Riemann ini mungkin hasilnya tidak akan seperti hasil aslinya, namun akan memberikan hasil yang mendekati. Jadi untuk jenis-jenis Riemann ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah Riemann kiri dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai n dikali f x I dikurang 1 dikali delta x. Yang kedua adalah Riemann kanan, dapat kita lihat seperti contohnya di sini. Titik-titik intervalnya itu ada di sebelah kanan. Jadi untuk rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai n dikali f x I. Yang ketiga adalah Riemann tengah, dengan titik subintervalnya ini nanti akan ada di tengah dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai n f x I dikurang 1 tambah x I per 2 dikali delta x. Untuk lebih memahami bagaimana menentukan jumlah Riemann, maka kita kerjakan contoh soal berikut. Hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 1 pada interval dari min 2 sampai 2 dengan menggunakan partisi sebanyak 4 dengan titik sampel x itu merupakan titik interval pada bagian kanan. Jadi untuk penyelesaiannya berarti kita menghitung jumlah Riemann sebelah kanan. Kenapa? Karena titik intervalnya ada pada bagian kanan. Maka cara pengerjaannya dapat kita lihat, kita membuat kurvanya seperti gambar tersebut. Karena diketahui partisinya sebanyak 4, kita bagi-bagi menjadi 4. Lalu ditentukan fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 1 yang berarti ini adalah y-nya. Dan intervalnya adalah dari min 2 sampai 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari nilai delta x-nya. Dimana untuk mencari delta x ini adalah b dikurang a per n. Dimana b ini adalah batas atas, a adalah batas bawah, dan n adalah jumlah partisi. Jadi batas atasnya itu adalah 2, maka 2 dikurang batas bawah min 2 per jumlah partisinya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Jadi 2 tambah 2 per 4 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah kita menentukan titik kanan setiap subintervalnya itu. Jadi titik kanan setiap subintervalnya ini adalah, jadi titik interval yang pertama jadi x1 sampai selanjutnya menjadi x2, x3, x4. Maka setelah kita mendapat titik-titik setiap subinterval, selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi titik kanan dengan cara mensubstitusi setiap nilai titik kanan itu terhadap fungsi. Jadi untuk x1 sama dengan fungsinya tadi diketahui x kuadrat tambah 1, maka jadi 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan selanjutnya f2 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. f3 3 kuadrat tambah 1 9 tambah 1 sama dengan 10. f4 sama dengan 4 kuadrat tambah 1, maka 16 tambah 1 adalah 17. Lalu kita akan mencari jumlah Riemann-nya. Karena tadi untuk menghitung luasnya itu rumusnya delta x dikali f x I. Jadi delta x-nya tadi sudah kita dapat 1, maka kita substitusikan 1. Lalu kita masukkan nilai f x I-nya yaitu x1, x2, x3, x4 setiap yang sudah ditentukan pada fungsi ini. Maka hasil dari f1 2, f2 5, f3 10, dan f4 adalah 17. Yang selanjutnya kita jumlahkan, jadi 1 dikali 2 ditambah 5 tambah 10 tambah 17, maka hasilnya adalah 1 dikali 34, maka hasil akhirnya adalah 34. Maka untuk jumlah Riemann bagian
interval min 2 sampai 2, kita dapat hasilnya adalah 3/4. Terima kasih. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Temdoli Segian dengan NIM 34 dari Teknik Metalurgi. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari luas di bawah kurva. Apa itu luas di bawah kurva? Luas di bawah kurva adalah area yang dibatasi oleh grafik fungsi dan sumbu X pada interval tertentu. Konsep ini fundamental dalam kalkulus. Metode perhitungan yang kita gunakan adalah integral tertentu dari fungsi tersebut antara batas bawah dan batas atas yang digunakan. Integral bekerja dengan menjumlahkan area-area kecil di bawah kurva menghasilkan luas total yang akurat. Di sini saya akan menjelaskan rumus dasar luas di bawah kurva. Pada gambar yang pertama dapat kita lihat yaitu garis atas tersebut, yaitu kurva atasnya sama dengan Y sama dengan Fx, dan garis bawah tersebut yaitu kurva bawahnya itu sama dengan Y sama dengan Gx. Nah, garis di sebelah kanan tersebut merupakan batas atasnya, dapat kita buat X2, dan garis sebelah kiri tersebut merupakan batas bawahnya, dapat kita buat X1. Nah, dapat disimpulkan menjadi luas sama dengan integral batas atas dan batas bawah Y atas dikurang Y bawah dx. Nah, dapat dibuat rumus menjadi luas sama dengan integral batas atas dan batas bawah Y atas diganti menjadi Fx dikurangi dengan Y bawah diganti menjadi Gx dx. Nah, pada gambar kedua dapat kita lihat sama seperti rumus pada gambar pertama, yaitu garis atas tersebut merupakan kurva atasnya dan X2 tersebut merupakan batas atasnya dan X tersebut merupakan batas bawahnya. Nah, karena kurva bawahnya itu sejajar dengan garis X, jadi dapat kita buat X sama dengan Y sama dengan 0. Nah, dapat dibuat rumus menjadi luas sama dengan integral batas atas dan batas bawah Fx dikurang 0. Kenapa 0? Karena kurva bawahnya sejajar dengan garis X. Dapat disimpulkan menjadi luas sama dengan integral batas atas dan batas bawah Fx dx. Nah, pada gambar yang ketiga itu sejajar dengan X, jadi kurva atasnya itu sama dengan Y sama dengan 0 dan kurva bawahnya itu menjadi Y sama dengan Fx. Nah, sama seperti gambar pertama juga, X2 tersebut merupakan batas atas dan X tersebut merupakan batas bawah. Nah, dapat kita buat dalam rumus yaitu luas sama dengan integral batas atas batas bawah 0 merupakan kurva atas karena sejajar dengan garis X-nya dikurangi kurva bawah yaitu Fx. Kemudian luas sama dengan integral luas atas integral batas atas batas bawah 0 dikurangi Fx sama dengan negatif Fx. Nah, kita keluarkan negatifnya sama dengan luas negatif integral atas batas atas dan batas bawah Fx dx. Nah, kemudian langkah-langkah perhitungan luas kurva. Yang pertama itu hitung integral tertentu, yang kedua temukan anti turunannya, yang ketiga evaluasi batas, yang keempat hasil akhirnya. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan kesimpulan dan manfaat dari mencari luas di bawah kurva tersebut. Pentingnya integral. Integral adalah alat utama untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, terutama untuk fungsi dengan bentuk yang kompleks. Dan yang kedua itu untuk memperkuat pemahaman. Latihan soal secara teratur dan visualisasi grafik akan memperkuat pemahaman Anda tentang integral dan luas daerah di bawah kurva. Aplikasi lintasan disiplin. Memahami konsep ini sangat penting untuk berbagai aplikasi di fisika, ekonomi, dan teknik. Membantu dalam pemodelan dan analisis. Tantangan selanjutnya yaitu jangan ragu untuk mencoba menghitung luas daerah di bawah kurva, fungsi lain untuk mengasah kemampuan dan kreativitas Anda. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Dari Politeknik Metalurgi dengan NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral itu. Integral itu merupakan proses menghitung luas daerah di bawah kurva suatu fungsi f(x) dari batas bawah A ke batas atas B. Ditulis sebagai integral B dan A fx dx. Hasil integral tentu berupa angka bukan fungsi. Integral tentu dapat dihitung menggunakan nanti turunan atau integral tak tentu. Lalu menerapkannya
mendapatkan hasil 1/2x pangkat 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan 1/2 dikali 4 kurang 0. Dapatkan hasil akhir yaitu 2. Lalu kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Hitunglah integral 3 dan 1 2x tambah 1 dx. Lalu kita integralkan mendapatkan integral 2x tambah 1 dx sama dengan x pangkat 2 ditambah x. Lalu kita hasilkan yaitu x pangkat 2 ditambah x dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 sama dengan x tambah 3 dikurang 1 tambah 1 sama dengan 12 dikurang 2 yaitu 10. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah integral phi dan 0 sin x dx. Kita integralkan lagi mendapatkan integral sin x dx sama dengan min cos x. Lalu kita substitusi min cos x dengan batas atas phi dengan batas bawah 0 sama dengan min cos phi dikurang min cos 0 sama dengan min 1 dikurang min 1. Hasil akhirnya akan mendapat 2. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Hitunglah integral 4 dan 1 2x tambah 3. 2x tambah 3 dx. Kita menggunakan aturan dasar integral. Yang pertama integral 2x. Integral 2x dx sama dengan x pangkat 2. Yang kedua integral 3.